Halo guys, jadi siang ini kita lagi di Al-Quran Akbar Palembang, tepatnya di daerah Gandus. Hari ini aku mau kulik tentang sejarah dan fakta-fakta unik apa aja yang ada di Al-Quran Akbar Palembang. Nggak lupa buat teman-teman yang mau visit ke sini juga, tetap penuhin protokol kesehatan ya guys, seperti pakai masker dan pakai hand sanitizer. Guys, jadi ini penampakan di dalam gedung Al-Quran Akbar dan terdapat 30 juz ayat suci Al-Quran di dalamnya. Tempat ini diresmikan pada tahun 2012 oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tentang sejarah singkat Al-Quran Akbar ini gimana ya Pak? Ya, jadi Al-Quran ini yang punya ide, pengagas, penulis, sang inisiator dan kreatornya adalah Ustadz Haji Syofatillah. Al-Quran dibuat dari tahun 2002 sampai 2009. Awal Ustadz mendapatkan ide atau gagasan untuk membuat Al-Quran ini, waktu itu Ustadz Syofatillah ini membuat kaligrafi atau ornamen di dalam Masjid Agung Palembang. Nah, waktu itu pengerjaannya pada umumnya di malam hari, bukan di siang hari. Kalau siang hari itu ramai, apalagi di hari Jumat. Jadi suatu malam beliau ini kecapean, tertidurlah dalam Masjid Agung itu. Nah, dalam tidur inilah beliau bermimpi atau mendapat petunjuk atau lebih kurang dapat bisikan lah ya untuk membuat Al-Quran. Jadi singkat cerita, yang pertama kali dibikin surah Al-Fatihah yang di depan tadi. Al-Quran kita juga sudah mendapat piagam penghargaan Museum Rekor Indonesia atau MURI, dinyatakan ini Al-Quran terbesar di dunia. Kategori Al-Quran ukiran di atas kayu atau ukiran khas Palembang. Dan Al-Quran pada tahun 2018 Al-Quran kita mendapat piagam penghargaan sebagai wisata religi terpopuler se-Indonesia. Alhamdulillah. Mana yang datang sini lintas agama. Ada saudara kita yang beragama Katoliknya, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, ada mereka pun yang tidak punya agama datang ke sini. Karena ini adalah karya seni. Keyakinan kita tetap berbeda, lakum dinukum waliyadin. Ya, bioskop mini ini masih jalan dan aktif nggak Pak? Alhamdulillah aktif, masih jalan. Tapi kalau dulu sebelum Covid itu memang aktif. Dulu memang ada isinya operatornya, isinya ada pengurusnya. Tapi sekarang ini memang ada, tapi kita ini dibagi-bagi. Tapi memang kalau nanti keadaan ramai, memang kita jangan sampai ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Nanti kita pecah, nanti kita suruh dulu nonton. Nanti saya kasih penjelasan di tempat ruangan tadi. Lihat Al-Quran. Nah, di sini kita juga bisa nyewa dan pakai baju khas Palembang untuk dipakai di dalam. Jadi itu aja perjalanan singkat kita hari ini di Al-Quran Akbar. Jangan lupa ikutin protokol kesehatan terus. Dadah.